Jika kita mendengar nama itu, sudah pasti tidak asing lagi di telinga kita. Bagaimana tidak? Makhluk jadi-jadian ini yang dikenal sebagai leak mempunyai rupa yang begitu menakutkan dan menyeramkan. Tapi di balik menyeramkan hantu leak ini terdapat sejarah yang tersimpan. Seperti apakah sejarahnya dan seperti apa asal-usulnya? Saksikan video ini sampai habis. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang bernama Daha yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Ia dikenal sebagai raja yang begitu adil dan bijaksana. Rakyatnya hidup tentram, aman, dan bahagia di bawah kepemimpinannya. Sayangnya, kedamaian tersebut cukup terusik dengan keberadaan seorang wanita paruh-baya yang menjadi pengikut Betari Durga, sang dewi kesesatan. Ia tinggal di ujung desa Gira dan tidak segan-segan untuk mencelakai orang lain menggunakan ilmu hitam miliknya. Namanya adalah Kirangda, tapi orang-orang menjulukinya sebagai calon arang. Ia tinggal bersama dengan anak perempuan semata wayangnya yang bernama Ratna Manggali. Kirangda adalah seorang wanita berwajah sinis yang selalu curiga dengan orang lain yang mendekatinya. Hal itu dikarenakan suaminya yang meninggal dan diduga karena terkena ilmu hitam. Kemudian ia mempelajari ilmu hitam untuk menuntut balas akan kematian suaminya yang masih belum diketahui siapa dalangnya. Sementara itu, Ratna Manggali merupakan seorang gadis berparas cantik dan berperangai baik. Sayangnya, orang-orang tidak mau mendekati karena takut dengan ibunya. Maka dari itu, ia merasa sangat kesepian. Pada suatu hari, Kirangda memperhatikan anak gadisnya yang begitu cantik itu. Ia sebenarnya merasa prihatin karena tidak ada yang mendekatinya, padahal umurnya sudah pantas untuk menikah. Sebenarnya ada banyak sekali pemuda yang jatuh hati kepada Ratna Manggali. Hanya saja mereka takut akan terkena ilmu hitam yang dimiliki ibunya. Ibu merasa prihatin dengan nasibmu, nak. Tak seorang pun pemuda yang berani mendekatimu. Kalau terus seperti ini, kapan jodohmu akan tiba? Katanya dengan sedih dan penuh penyesalan. Meski seperti itu kenyataannya, Ratna Manggali hanya bisa menenangkan hati ibunya. Ia terus membesarkan hati ibunya supaya tidak sedih dan tidak terlalu memikirkan keadaannya itu. Tak beberapa lama, ada seorang pemuda bernama Widiasta yang memberanikan diri untuk datang ke rumah calon arang. Pemuda tersebut memang ingin berguru kepadanya. Dalam hati, calon arang berpikir kalau pemuda ini sepertinya cocok bila dijadikan pendamping untuk Ratna Manggali. Terlebih lagi, ia memiliki aliran ilmu yang sama dengannya. Saat diperhatikan lebih lanjut, sepertinya ia juga bisa mengambil hati anaknya. Padahal sebenarnya Widiasta memiliki tabiat yang begitu buruk. Ia adalah laki-laki mata keranjang yang suka menggoda gadis desa dengan kasar. Hingga pada suatu malam, Widiasta mengganggu seorang gadis dan melakukan hal yang kurang terpuji. Tindakan tersebut tentu saja membuat para pemuda desa marah, lalu menghajarnya sampai babak belur. Anehnya, badannya yang penuh dengan luka tersebut tiba-tiba kembali seperti semula. Hal itu tentu saja membuat para pemuda menjadi takut, lalu memutuskan untuk membuangnya keluar desa. Awalnya, mereka bisa menutupi hal tersebut. Akan tetapi, berita tersebut sampai juga ke telinga calon arang. Ia menjadi sangat marah mengetahui calon penantunya diperlakukan seperti itu. Benar-benar tidak tahu diri. Tunggu saja pembalasanku dan rasakan ganasnya ilmuku, ucapnya penuh amarah. Ia lalu mempersiapkan segalanya untuk melakukan penyembahan. Ratna Manggali yang mengetahui kejadian sebenarnya berusaha menghentikan sang ibu, tapi usahanya itu gagal. Kirangda tidak menghiraukannya. Kirangda kemudian berubah menjadi calon arang yang memiliki tubuh seperti raksasa dan berwajah mengerikan. Setelah itu, wabah menyerang desa Gira dan tak kenal ampun. Semua panenan menjadi gagal.
anak-anak bayi pun banyak yang meninggal secara mendadak. Berita wabah penyakit di desa Gira akhirnya sampai juga ke telinga Raja Airlangga. Ia kemudian memutuskan untuk langsung menindaklanjuti hal tersebut setelah mengetahui penyebab yang sebenarnya. Sang raja mengirim patih-patih terbaiknya untuk menyerang Kirangda di malam hari. Ia berpikir bahwa wanita tersebut akan lengah ketika sedang tidur. Namun, kejadian yang sebenarnya justru sebaliknya. Dukun aliran ilmu hitam tersebut ternyata sudah mempersiapkan semuanya dari awal. Ia bahkan berhasil memukul mundur para prajurit kerajaan tanpa kesulitan yang berarti sedikit pun. Penyerangan tersebut semakin memicu amarahnya. Ia lalu mengirim wabah yang lain ke banyak desa, sehingga keadaan menjadi lebih parah dari sebelumnya. Kejadian tersebut membuat raja menjadi semakin kewalahan. Pasalnya, semakin hari semakin banyak korban yang berjatuhan. Tempat tinggal sementara yang disiapkan sudah semakin penuh, dan bahan makanan pun sudah semakin menipis. Di tengah kekalutan tersebut, anak Raja Airlangga yang bernama Jayabaya membawa angin segar. Di perpustakaan kerajaan, ia menemukan sebuah lontar yang di dalamnya tertulis kalau ilmu hitam Kirangda hanya bisa dikalahkan oleh seorang pendeta agung yang bernama Empu Baradah. Tanpa membuang waktu lagi, sang raja kemudian menyuruhnya dan beberapa patih untuk pergi ke lemah tulis tempat di mana Empu Baradah tinggal. Setelah menempuh perjalanan selama berhari-hari, akhirnya tibalah mereka di padepokan milik Empu Baradah. Kondisi di lemah tulis begitu jauh berbeda dari desa-desa di kerajaan Daha. Desa ini sama sekali tak terpengaruh oleh ilmu hitam calon arang. Sesampainya di tempat itu, kedatangan rombongan kerajaan diterima baik oleh Empu Baradah. Kemudian, Jayabaya menyampaikan maksud kedatangan mereka, yaitu meminta bantuan untuk mengatasi ilmu hitam milik calon arang yang mengacaukan desa-desa. Empu Baradah berpikir sebentar dan menemukan sebuah cara untuk mengatasi wabah tersebut. Ia kemudian memanggil murid kepercayaannya yang bernama Bahula. Ia meminta bantuan pemuda tersebut untuk membantu mewujudkan rencananya dengan cara menikahi Ratna Manggali. Meskipun awalnya merasa ragu-ragu, Bahula pun menurutinya. Namun sebelum pergi, pemuda itu dibekali ilmu supaya dapat meluluhkan hati calon arang. Beberapa hari kemudian, tibalah Bahula di kediaman Kirangda. Tanpa basa-basi, ia langsung mengutarakan maksud kedatangannya itu. Mendengar hal tersebut, calon arang tentu saja sangat gembira. Namun, sebelum menerimanya tentu saja ia menimbang bibit, bebet, dan bobot pemuda itu. Setelah melalui banyak pertimbangan yang matang, ia kemudian menerimanya sebagai calon menantunya. Pernikahan Ratna Manggali dan Bahula diadakan sehari semalam dengan sangat meriah. Calon arang begitu bahagia dan terharu melihat putrinya yang menikah itu. Hal itu kemudian mendorongnya untuk menghentikan sementara wabah yang dikirimnya ke desa-desa itu. Sementara itu, pasangan yang baru saja menikah tersebut sedang dimabuk cinta. Mereka menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan berdua berkeliling desa. Akan tetapi, melihat keadaan di sekitarnya yang begitu mengerikan membuat hati Ratna Manggali menjadi sedih. Sang suami hanya bisa menenangkannya. Beberapa waktu kemudian, datanglah Empu Baradah mengunjungi pasangan pengantin baru itu. Ia kemudian tinggal bersama selama beberapa waktu sambil memberikan petuah-petuah pada keduanya. Ternyata, kedatangan Empu Baradah tersebut membawa perubahan positif untuk Kirangda. Ia sudah jarang sekali melakukan pemujaan dan sepertinya hatinya juga sudah luluh. Kemudian pada saat yang tepat, Ratna Manggali meluangkan waktu untuk bicara dengan ibunya dari hati ke hati. Ia memohon kepada sang ibu untuk menghentikan dendamnya dan perbuatannya yang merugikan itu. Terlebih lagi, sekarang dirinya sudah menikah dan bahagia, sehingga tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan lagi. Kirangda sepertinya mendengarkan permohonan anak sematawayangnya itu. Ia lalu pergi menemui Empu Baradah untuk melakukan penyucian. Mendengar hal tersebut, Ratna Manggali tentu saja merasa begitu bahagia.
Setelah menempuh beberapa hari perjalanan, sampailah Kirangda ke tempat Empu Baradah berada. Ia menyampaikan maksud hati kedatangannya kepada Empu Baradah. Empu Baradah pun dengan senang hati menerima Kirangda tersebut. Sang pendeta agung pun menyiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk keperluan penyucian. Saat dirasa waktunya sudah tepat, ia kemudian memulai upacaranya. Pada awalnya kegiatan tersebut berjalan dengan baik-baik saja. Namun, tak lama berselang, tiba-tiba tubuh Kirangda menjadi bergetar hebat hingga terpental cukup jauh. Tak disangka, ia kemudian berubah menjadi raksasa calon arang yang begitu mengerikan dan mengeluarkan api. Ternyata, roh kekuatan calon arang tidak rela kalau tubuh yang menjadi tempat tinggalnya selama ini disucikan. Perkelahian sengit antara calon arang dan Empu Baradah pun tak bisa dihindari. Raksasa tersebut semakin gencar menyerang saat api yang dikeluarkan tak mampu membakar sang empu. Keadaan di sekitar sudah begitu hancur. Melihat calon arang yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, Empu Baradah lalu mengeluarkan ajian pamungkasnya untuk menghentikan semua ini, dan ternyata semuanya itu berhasil. Raksasa berwajah menyeramkan tersebut langsung hangus terbakar dan menjadi abu. Empu Baradah lalu mengumpulkan abu tersebut dalam sebuah kain putih. Ia menghidupkannya kembali dan muncullah wujud Kirangda yang terlihat pucat. Aku merasa malu untuk terus hidup. Biarkan aku mati saja. Aku harus menembus segala dosa-dosaku. Lagi pula, kalau aku mati, aku akan menuju kesucian, ucapnya. Sebenarnya Empu Baradah tidak tega melenyapkan Kirangda. Walau bagaimanapun, ia adalah besannya. Baiklah, demi ketentramanmu dan semua warga, aku akan melakukan penyucian ini, katanya. Setelah itu, nyawa Kirangda meninggalkan raganya. Seketika itu juga wabah penyakit hilang. Para warga pun bersukacita dan kerajaan Daha kembali aman dan tentram. Untuk teman-teman yang menyukai video ini, kalian bisa membantu mendukung saya dengan cara subscribe channel saya. Terima kasih. Saya Luca, pamit undur diri. See you the next time videos.